تنزيل من رب العالمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat jasmani dan nikmat ruhani. Nikmat jasmani, nikmat yang dapat dilihat oleh pandangan mata sehingga manusia menyadari itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan nikmat ruhani, nikmat yang tidak dapat dilihat oleh pandangan mata tetapi dia dapat dirasakan, sehingga banyak manusia yang tidak menyadari bahwa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nikmat rohani yang harus kita syukuri Bapak Ibu yaitu nikmat ilmu. Bertambahnya pemahaman ilmu agama itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ilmu rohani kita menjadi hidup. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kebutuhan manusia terhadap ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan manusia terhadap makan dan minum. Manusia butuh makan dan minum mungkin hanya tiga kali dalam sehari, jemaah rahimakumullah. Sedangkan manusia butuh terhadap ilmu dalam setiap nafasnya, dalam setiap gerakannya. Bahkan jemaah rahimakumullah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, ilmu kedudukannya sama seperti ruh atas jasad. Jasad tanpa ruh maka tidak ada gunanya. Begitu juga ruh tanpa ilmu maka tidak ada gunanya, jemaah rahimakumullah. Oleh karenanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan doa kepada kita untuk selalu minta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi hati kita dengan ilmu dan amal, amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, hari ini kita memasuki hari yang ke-12 dari bulan Sya'ban. Artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang kedatangannya dinanti-nantikan oleh kaum muslimin, bulan yang kedatangannya dirindukan oleh kaum muslimin. Apalagi perpisahan kita dengan Ramadan sudah cukup lama Bapak Ibu, hampir setahun kita berpisah dengan bulan Ramadan, jemaah rahimakumullah. Seorang ibu atau seorang ayah yang berpisah dengan anaknya dalam waktu yang lama, tentu dia akan rindu untuk bertemu kembali dengan anak-anaknya, jemaah rahimakumullah. Padahal kedatangan anak belum tentu membawa keberkahan, kedatangan anak belum tentu membawa kebaikan. Sedangkan kedatangan bulan Ramadan pasti membawa keberkahan dan kebaikan yang banyak. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan," apabila malam pertama telah tiba dari bulan Ramadan. Malam pertama, Allah Ta'ala alam malam pertama kapan, tapi kalau mengikuti kalender Muhammadiyah Bapak Ibu, malam pertamanya kapan? Tanggal 17, berarti malam Rabu. Sedangkan yang mengikuti ulil amri pemerintah, jemaah rahimakumullah, yang pasti hari Kamis puasa. Itu pasti Pak ya. Tapi apakah malam Rabu sudah sholat tarawih? Wallahu ta'ala alam. Mana yang benar? Dua hal yang berbeda pendapat Bapak Ibu, itu tidak selalu satu benar satu salah. Karena perbedaan pendapat itu ada dua Pak. Ada perbedaan pendapat, jemaah rahimakumullah, yang bertentangan. Jadi harus memilih, karena salah satunya benar, salah satunya salah. Ini biasanya dalam hal-hal yang mendasar dalam usul, jemaah rahimakumullah. Tapi ada perbedaan pendapat Bapak Ibu ya, yang mana itu bersifat zon jemaah rahimakumullah, sehingga dua-duanya bisa diambil sebagai sebuah kebenaran, jemaah rahimakumullah. Misalnya ada seorang kasus di zaman Nabi SAW. Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya untuk sholat di kampung Bani Quraidah. Hadisnya sangat masyhur. Ketika Nabi SAW mengutus para sahabatnya untuk menyerang Yahudi Bani Quraidah, jemaah rahimakumullah, Nabi berpesan janganlah kalian sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Ternyata di tengah perjalanan waktu asar mau habis Bapak Ibu,
ada sahabat yang memutuskan untuk sholat di perjalanan. Tapi sebagian yang lain sholat di kampung Bani Quraidah. Tapi sholatnya setelah Isya. Sholat asarnya setelah Isya. Setelah Rasulullah datang menyusul mereka, mereka bercerita kepada Rasulullah SAW. Kemudian apa jawaban Rasulullah? La haraj, buatan nopo-nopo. Jadi Nabi mengatakan la haraj, tidak masalah. Nah, jadi tidak, kalau Nabi mengatakan la haraj berarti dua-duanya benar atau salah? Benar, Pak. Dua-duanya benar. Kalau salah satu yang benar, satunya salah, tidak mungkin yang salah dibiarkan oleh Nabi, karena seorang Nabi tidak mungkin membiarkan kesalahan atau kebatilan, jemaah rahimahullah. Tapi Nabi membiarkan, bahkan Nabi mengatakan la haraj, tidak masalah. Ini dalil bahwa ada perbedaan dan dua-duanya dianggap benar, jemaah rahimahullah. Monggo yang ikut Muhammadiyah insyaallah benar, karena juga berlandaskan dalil Bapak Ibu. Ya, yang ikut pemerintah insyaallah juga benar, jemaah rahimakumullah, ya. Nah, malam pertama kata Nabi, apabila sudah tiba, suffidatis syayatin, setan akan dibelenggu. Wa maradatul jin, dan jin-jin yang jahat juga akan dibelenggu. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka akan ditutup. Falam yuftah minha babun, sehingga tidak ada satu pun pintu yang dibuka, jemaah rahimakumullah. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun, dan dibuka abwabul jannah, pintu-pintu surga, dan tidak ada satu pun pintu surga yang ditutup. Subhanallah. Jadi kedatangan bulan Ramadan betul-betul membawa keberkahan dan kebaikan yang banyak, bukan hanya bagi penduduk bumi Bapak Ibu, tapi kebaikan itu juga dirasakan oleh penduduk langit, jemaah rahimakumullah. Makanya wajar jika kaum muslimin berbahagia, bersenang hati, bergembira dengan akan datangnya bulan Ramadan, jemaah rahimakumullah, ya. Dan memang Allah memerintahkan kita untuk bahagia, Bapak Ibu. Bahagia terhadap karunia dan rahmat Allah. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Sampaikan kepada mereka wahai Muhammad, hendaklah mereka bergembira dengan karunia dan rahmat Allah. Termasuk rahmat Allah yang Allah berikan kepada umat ini adalah bulan Ramadan, jemaah rahimakumullah. Terkadang kita bahagia terhadap sesuatu yang mana Allah dan Rasulnya tidak memerintahkan kita bahagia atasnya, ya kan? Misalnya banyak orang yang bahagia akan datangnya malam tahun baru, Bapak Ibu. Padahal Allah dan Rasulnya tidak pernah memerintahkan untuk bahagia, jemaah rahimakumullah. Tapi terkadang kebanyakan di antara kita ini justru tidak bahagia terhadap sesuatu yang harusnya kita bahagia, jemaah rahimakumullah, karena Allah SWT memerintahkan kita untuk bahagia. Nah, Ramadan merupakan karunia dan rahmat Allah SWT untuk umat ini, karena Allah menurunkan banyak ampunan, banyak rahmatnya, bahkan amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan, Bapak Ibu, ya. Maka bentuk kebahagiaan orang beriman dengan akan datangnya bulan Ramadan itu biasanya diungkapkan dengan kalimat apa? Marhaban ya Ramadan. Sebenarnya tidak ada kesunahan atau anjuran untuk mengucapkan marhaban ya Ramadan, karena kata marhaban itu biasanya digunakan untuk orang, Pak, bukan untuk waktu. Jadi kalau ada orang mulia, seorang tokoh atau seorang kawan yang datang dan tamunya ini atau yang dikunjungi ini sangat gembira dengan kedatangan orang tersebut, biasanya orang Arab menyambutnya dengan kata atau dengan kalimat marhaban maksudnya, marhaban. Nah, tapi kalau biasa-biasa Bapak Ibu yang datang, maka disambut dengan kalimat ahlan wa sahlan. Ya, jenengan pernah ke Pontianak enggak, Pak? Belum ya? Nah, Pontianak itu tempat kelahiran saya. Nah, jenengan masuk Pontianak itu ada satu kampung
orang nyebutnya di situ kampung Arab, Bapak Ibu ya. Di situ ada tulisan ahlan wa sahlan. Lalu diterjemahkan awak datang kami sambut. Kalian datang kami sambut. Jadi ahlan wa sahlan itu umum, jemaah rahimakumullah. Sedangkan marhaban ini ucapan yang spesial untuk orang-orang yang datang, dan mana orang itu adalah orang yang istimewa, jemaah rahimakumullah. Nah, apa makna dari kata marhaban, Bapak Ibu? Marhaban kata ulama dari kata rahban. Rahban ini artinya menyambut dengan bahagia dan senang hati. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata marhaban dalam Al-Qur'an ya, jamaah rahimakumullah, setidaknya 2 kali, yaitu dalam surah Shad ayat 59 dan surah Shad ayat 60. Allah berfirman menggambarkan penghuni neraka ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka. Allah berfirman, "Hadza faujum muqtahimun ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar." Qalu bal antum la marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana fabi'sal qarar. Kata Allah, la marhaban bikum, enggak ada marhaban untuk kalian. Wahai penghuni neraka, enggak ada marhaban untuk kalian. Artinya apa itu? Tidak ada sambutan, tidak ada penyambutan yang gembira, yang menyenangkan untuk kalian. Hadza faujum muqtahimum ma'akum, inilah kelompok yang berdesak-desakan untuk masuk neraka bersama kalian. La marhaban bihim, tidak ada marhaban untuk mereka. Innahum salun nar, sesungguhnya mereka masuk neraka. Jadi penghuni neraka, Bapak Ibu, gak disambut sama sekali. Karena penyambutan itu biasanya dilakukan untuk orang-orang yang terhormat, jamaah rahimakumullah ya, untuk orang-orang yang mulia, untuk orang-orang yang memiliki kedudukan, Bapak Ibu. Sedangkan penghuni neraka itu tidak punya kemuliaan, tidak punya kedudukan sama sekali, mereka dihinakan oleh Allah. Bahkan dalam surah Al-Mulk, mereka dimasukkan ke dalam neraka itu dengan cara dilemparkan. Idza ulqu fiha, apabila mereka dilemparkan fiha ke dalam neraka. Jadi ditekuk, Pak. Apa namanya? Ubun-ubun ini ditekuk ke belakang, kakinya ditarik ke belakang juga. Sehingga bertemulah ubun-ubun dengan kakinya, setelah itu dilemparkan. Jamaah rahimakumullah. Allah sebutkan dalam surah Ar-Rahman, yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Jamaah. Nah, kemudian diucapkan kepada mereka la marhaban, tidak ada marhaban. Berbeda dengan penghuni surga, Bapak Ibu. Ketika mereka digiring untuk masuk ke dalam surga, maka mereka disambut dengan sambutan yang luar biasa. Dan yang menyambut mereka bukan hanya para malaikat, ya, bukan hanya para malaikat, tapi Allah juga menyambut mereka. Allah sebutkan dalam surah Yasin, salamun qawlam mir rabbir rahim, dapat salam dari Allah, dapat penyambutan, Pak. Pak, kalau kita turun dari pesawat, Pak, disambut oleh presiden, itu tandanya kita apa? Disambut oleh presiden kita, tandanya kita ini orang yang sangat terhormat, jemaah rahimakumullah, orang yang punya kedudukan tinggi. Ya, mungkin selama hidup ini kita pernah nggak disambut sama presiden? Tak pernah, Bapak Ibu, ya kan? Kita nggak pernah disambut oleh para tokoh, orang-orang mulia. Kalau kita turun dari pesawat nggak nginjak karpet merah, tidak masalah, itu dunia. Yang penting kita masuk surga, nanti kita akan disambut oleh Allah langsung, Pak. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Jadi marhaban itu makna aslinya adalah aku sambut engkau dengan bahagia dan aku senang dengan kedatangan engkau. Sehingga ketika ada orang datang dan kita nyebut marhaban ya akhi, marhaban ya akhi, itu artinya apa? Kita senang dengan kedatangan orang tersebut. Jamaah rahimakumullah. Ya, begitu juga ketika kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, berarti menunjukkan bahwa kita senang dengan
datangnya bulan Ramadan, jamaah rahimakumullah. Tapi senang saja itu tidak cukup, Bapak Ibu. Tanda orang senang akan datangnya sesuatu, dia mempersiapkan, ya toh. Misalnya dia senang dengan kedatangan anaknya, senang. Maka sebelum anaknya datang itu mesti disiapin, kamarnya disiapin kan. Kemudian makanan kesukaannya disiapin, semuanya disiapin, jamaah rahimakumullah, ya. Begitu juga seorang istri yang senang bahagia sekali suaminya merantau ke luar negeri setahun sekali baru pulang. Ketika tahu suaminya akan pulang, dia pasti bahagia dan dia pasti melakukan sesuatu yang menyenangkan hati suaminya, jemaah rahimakumullah. Nah, begitu juga dengan bulan Ramadan. Kita perlu melakukan apa? Persiapan agar Ramadan yang akan datang ini, Bapak Ibu, betul-betul menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Orang yang melakukan persiapan itu beda dengan yang tidak melakukan persiapan, Pak. Apa yang harus kita lakukan? Yang paling basic dulu. Kita harus banyak berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan, ya Pak. Coba kita perhatikan orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu. Ya, banyak yang meninggal dunia sebelum Ramadan. Jamaah rahimakumullah. Maka tidak ada salahnya jika kita minta kepada Allah agar Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Bahkan ulama zaman dahulu mereka meminta kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya. Berarti Rabiul Awal, Pak. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Mereka sudah minta agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, ya. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah mati sebelum Ramadan tahun ini, Bapak Ibu, sedangkan kita sudah minta, insya Allah niatnya sudah sampai, jamaah rahimakumullah, ya. Kita bisa berdoa dengan doa yang masyhur, walaupun doa ini diperselisihkan oleh para ulama. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Apabila Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan, maka bersyukurlah. Kalau perlu sujud syukur, Bapak Ibu. Biasanya kan kita bersyukur atas nikmat jasmani. Nah, kita perlu juga bersyukur kepada Allah atas nikmat ruhani, nikmat Ramadan, ya. Jemaah rahimakumullah, bersyukur, sujud syukur. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan kepadaku yang kesekian kalinya untuk menghirup udara di bulan Ramadan ini. Apabila bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Bisa jadi Allah akan tambah jatah Ramadannya, Bapak Ibu, di tahun berikutnya. Kemudian malam pertama jangan putus berdoa. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar semangat yang Allah berikan di awal Ramadan, ya, dapat bertahan sampai akhir Ramadan, Pak. Karena biasanya orang-orang kita ini kan semangatnya di awal. Memang kalau di awal-awal itu ya semangat, apapun, bukan hanya Ramadan, Bapak Ibu. Kata ulama, kullu jadid ladzid. Setiap yang baru itu memang nikmat, lezat. Jemaah rahimakumullah, ya. Semua, Pak, kita kalau punya rumah baru, wah, dijaga betul, ya kan. Punya mobil baru dijaga betul, semangat menjaganya, Bapak Ibu. Tapi kalau udah setahun 2 tahun, jemaah rahimakumullah, udah dibiarin, lecet dibiarin. Kemudian kotor dibiarin, jemaah rahimakumullah. Nah, maka semangat yang Allah berikan di awal Ramadan, Bapak Ibu, itu harus kita minta agar bertahan sampai akhir Ramadan. Karena penyakit kaum muslimin dan penyakit kebanyakan manusia hanya semangat di awal-awal saja, ya kan. Kalau di awal kan banyak sekali kan jemaah sholat tarawih itu, bahkan yang nggak pernah ke masjid, Bapak Ibu. Di Telekomas itu ada satu masjid, Pak, saya ngisi juga di sana. Kalau Ramadan pasang tenda, saking banyaknya jemaah, Bapak Ibu. Saya tanya, ini bertahan berapa lama tenda ini? 5 hari Ustaz, katanya. Di setelah 5 hari tendanya nggak ada, Bapak Ibu. Subhanallah. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Ya, hanya semangat di awal saja, jemaah. Tapi semangat itu bertahan sampai akhir Ramadan, bahkan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk
untuk mempertahankan semangat kita butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah rahimakumullah, apabila masuk malam pertama kita disunahkan berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam. Allahumma ahillahu alaina, ya Allah munculkan kepada kami bulan Ramadan itu bil amni, dengan membawa keamanan, wal iman dan keimanan, was salamah dan keselamatan, wal islam dan keislaman, wat taufiq lima tuhib wa tarda. Rabbi wa rabbukallah, ya Allah berikan aku pertolongan untuk melakukan apa yang kau cintai dan kau ridai. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu wahai bulan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diumumkan Pak oleh pemerintah atau panjenengan Muhammadiyah masuk malam pertama, hendaklah kita baca doa ini. Hafal enggak doanya? Hah? Memang susah kalau disuruh menghafal doa panjenengan, ya. Ya karena enggak diamalkan Bapak Ibu. Padahal doa ini kan pasti sering disampaikan oleh para ustadz, para satid. Tapi karena tidak diamalkan lupa. Jemaah rahimakumullah. Jenengan hafal enggak doa makan? Ya kan adalah pikiran panjenengan makan terus jadi. Ya kan? Jemaah rahimakumullah. Jadi harus dihafalkan. Allahu akbar. Sunnah nyebut Allahu akbar ketika pertama kali kita melihat bulan atau diumumkan bahwa masuk satu Ramadan, Bapak Ibu, sunnah nyebut Allahu akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima tuhib wa ma tarda rabbi wa rabbukallah, ya, agar bulan Ramadan itu menjadi bulan yang penuh dengan kebaikan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan jemaah rahimakumullah yaitu tahsinul qalbi, memperbaiki hati atau membersihkan hati. Karena kuncinya Ramadan sukses apabila hati kita bersih, jemaah rahimakumullah. Maka sebelum masuk Ramadan kita perlu membersihkan hati kita. Dengan cara apa? Banyak bertaubat kepada Allah, Bapak Ibu. Banyak bertaubat, banyak istighfar, banyak tilawah Al-Qur'anul Karim, jemaah rahimakumullah. Karena prestasi ibadah puasa yang akan datang ini ada kaitan yang sangat erat dengan keimanan. Sebab ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan puasa, Allah menyebutkan apa? Iman. Padahal manusia kan banyak statusnya. Statusnya sebagai manusia yang berakal, punya hawa nafsu. Tapi ketika Allah memanggil manusia untuk berpuasa, Allah menyebut iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Iman Bapak Ibu. Jadi kunci utamanya itu ada pada iman. Kalau imannya bagus maka Ramadannya akan sukses. Jemaah rahimakumullah. Tapi kalau imannya tidak bagus maka Ramadannya tidak akan sempurna. Jemaah rahimakumullah, ya. Apabila kita memperbaiki iman, jemaah rahimakumullah, maka kita tidak hanya puasa dengan fisik saja nantinya. Pasti kita akan puasa juga dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, memperbaiki iman Bapak Ibu sebelum datangnya Ramadan telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Dengan cara apa? Puasa. Puasa, Pak. Jadi banyak puasa di bulan Sya'ban. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, aku tidak pernah melihat Rasulullah banyak puasa sunnah melebihi daripada bulan Sya'ban. Bapak Ibu, subhanallah, ya. Kemudian yang ketiga, ini juga penting, Pak. Menanamkan niat yang kuat untuk mengisi waktu di bulan Ramadan dengan amal soleh yang maksimal. Kita punya azam. Allah menyebutkan dalam surah Muhammad ayat 21, "Falau shadaqullaha lakana khairan lahum." Kalau mereka punya niat yang jujur kepada Allah, maka itu lebih baik bagi mereka. Kenapa Ramadan kita gitu-gitu aja, Bapak Ibu? Quran enggak hatam, salat tarawih bolong-bolong, salat malam bolong-bolong, puasa enggak serius, jemaah rahimakumullah. Ya. Kenapa?
Karena sebelum masuk Ramadan kita tidak punya azam, kita tidak punya tekad untuk beramal soleh yang maksimal. Ingat pesan Nabi, likulli imri'in ma nawa. Manusia itu akan mendapatkan sesuai yang dia tekadkan, Pak. Jadi bulan Sya'ban ini kan Ramadan kurang beberapa hari, jemaah rahimakumullah. Tidak sampai kurang 18 hari lagi insyaallah, jemaah rahimakumullah. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu kita sudah memasang niat yang kuat untuk mengisi waktu Ramadan yang akan datang dengan amal soleh yang maksimal. Kalau perlu dicatat, Pak. Kalau perlu dicatat, insya Allah Ramadan yang akan datang ini saya akan khatam Quran 3 kali. Perlu dicatat Bapak Ibu. Saya tidak akan melewati sholat tarawih walaupun hanya satu malam. Kemudian yang kedua, saya tidak akan melewati sholat tahajud. Insya Allah setiap malam. Jadi perlu dicatat. Jemaah rahimahullah, perlu diprogramkan. Ya. Agar apa? Agar betul-betul dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya. Karena kita sudah punya niat sebelum masuk Ramadan, Bapak. Tapi jangan lupa ya. Jangan lupa dikaitkan dengan insya Allah. Karena kalau kita menyatakan sesuatu di hadapan Allah namun kita tidak nyebut insya Allah, itu bisa masuk apa? Nazar. Ramadan besok saya akan menghatamkan Quran 3 kali. Berarti khatam Quran itu jadi nazar. Kalau panjenengan tidak khatam Quran 3 kali, maka panjenengan wajib bayar apa? Kafarah. Apa kafarahnya? Memerdekakan budak, atau memberi makan 10 orang miskin, atau puasa 3 hari, sama dengan kafarah sumpah. Maka dikaitkan dengan insya Allah. Kita Pak kalau bersumpah lalu ada kata insya Allahnya, kata para ulama, jika sumpah itu dilanggar tidak bayar kafarah. Insya Allah saya janji demi Allah datang, tapi ada insya Allahnya itu, kalau nggak datang nggak kena kafarah, Bapak Ibu. Ya. Jadi jemaah rahimahullah, kita perlu menanamkan niat yang kuat. Ya, niat yang kuat untuk mengisi waktu-waktu di bulan Ramadan yang akan datang ini dengan amal soleh yang maksimal. Kata para ulama, faman saddaqallah sadaqahu wa a'anahu 'ala ta'ah. Siapa yang serius kepada Allah, Allah akan serius kepadanya dan Allah akan membantunya untuk melakukan ketaatan. Bapak Ibu, ada kisah menarik ya. Jadi ada seorang sahabat Nabi SAW, seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah, masuk Islam, kemudian ikut perang bersama Nabi. Setelah peperangan tahap awal selesai, Bapak Ibu, dia mendapatkan bagian harta rampasan perang. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, bukan ini yang aku inginkan. Kata Nabi, ambil saja. Ya Rasul, aku tidak ingin ini. Terus kamu ingin apa? Kata Nabi, aku ingin ada tombak yang menusuk di leherku dan aku mati syahid. Kata Nabi apa? In tasduqillah yasdukuk. Kalau engkau serius kepada Allah, Allah akan serius kepada kamu. Itu rumus Pak. Kalau kita serius kepada Allah, Allah lebih serius kepada kita. Kan bukannya begitu dalam hadis. Dalam hadis dikatakan, jika engkau datang kepada Allah dalam keadaan berjalan, maka Allah akan datang kepadamu dalam keadaan berlari. Itu bahasa kinayah Bapak. Artinya kalau kita serius kepada Allah, Allah lebih serius kepada kita. Jemaah rahimakumullah. Akhirnya terjadilah peperangan berikutnya itu Rasulullah, dan Nabi SAW mendapati Arab Badui itu di lehernya tertancap tombak. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, sadaqallah fa sadaqahullah. Dia telah serius kepada Allah, maka Allah serius kepadanya. Subhanallah. Jadi kita perlu menanamkan niat yang kuat agar Ramadan yang akan datang ini betul-betul menjadi Ramadan yang terbaik, dan Allah membantu kita untuk maksimal beribadah di bulan Ramadan yang akan datang ini Bapak Ibu. Jemaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat yang harus kita lakukan adalah al-mujahadah, mulai membangun kesungguhan amal soleh di bulan Sya'ban ini.
Minimal amal soleh Pak yang berkaitan erat atau yang punya yang menjadi ciri khas bulan Ramadan. Yang pertama Bapak Ibu, puasa. Jadi kita mulai apa? Membangun kebiasaan puasa. Ya, makanya di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban Nabi SAW banyak puasa Sya'ban, jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, tilawah Al-Qur'an. Mulailah kita membangun kedekatan dengan Al-Qur'an Pak. Mulai sekarang, harusnya mulai kemarin. Ya kan? Nah, kalau kemarin belum, sekarang masih ada waktu. Bangun kedekatan kita dengan Quran. Mungkin kemarin kita baca Quran sehari 1 lembar, maka mulai saat ini jemaah rahimakumullah kita baca Quran 1 hari setengah juz. Ya, sehingga nanti Ramadan kita betul-betul sempurna. Ya, mungkin sehari 1 juz, 2 juz di bulan Ramadan, Bapak. Karena kita sudah terbiasa membangun kesungguhan itu sebelum Ramadan. Tidak ada sesuatu yang tiba-tiba Pak. Imam Syafi'i bisa hatam Quran 60 kali bulan Ramadan, itu enggak tiba-tiba. Mesti ada muqaddimahnya Bapak Ibu. Ada proses yang harus dilalui, jemaah rahimakumullah. Ya. Dan proses itu dimulai daripada bulan Sya'ban atau bulan Rajab. Makanya ulama mengatakan Rajab itu bulan menanam, Sya'ban bulan apa? Menyiram, Ramadan bulan panen. Maknanya apa? Rajab itu bulan kita memperbanyak kebaikan. Sya'ban tambah banyak melakukan kebaikan. Ramadan semakin tambah banyak melakukan kebaikan. Itu rumusnya Pak, jemaah rahimakumullah. Nah, maka di bulan Sya'ban ini mari kita membangun kedekatan kita dengan Al-Quran. Karena ketika Allah menyebut Ramadan, Allah menyebut Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kata sebagian ulama, cacat Ramadan seorang itu jika dia tidak banyak memberikan waktu kepada Al-Quran. Jemaah rahimakumullah. Ya, makanya wajar ulama-ulama dulu tuh kalau datang Ramadan gak nerima majelis. Karena biasanya orang-orang datang ke rumahnya belajar hadis, belajar tafsir, belajar ini, gak nerima Bapak Ibu. Mereka tutup pintu rumahnya, fokus baca Quran, sehingga hatam berkali-kali, jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian yang ketiga yang perlu kita bangun di bulan Sya'ban ini agar kita maksimal di bulan Ramadan, yaitu qiyamul lail, Bapak Ibu. Nah, biasakan qiyamul lail karena Ramadan malamnya identik dengan qiyamul lail, jemaah rahimakumullah. Ya. Buktinya setelah sholat Isya kita disunahkan untuk sholat tarawih, Bapak Ibu. Ya. Jadi biasakan mulai sekarang kita tidak melewati malam kecuali qiyamul lail, Pak. Dan sambil berdoa kepada Allah, ya Rabb, berikan aku kemampuan dan kekuatan untuk bisa qiyamul lail yang maksimal nantinya di bulan Ramadan, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang keempat yaitu as-sadaqatu, sedekah. Mulai dibangun sejak sekarang, Pak, sedekah. Karena ketika Nabi bersabda tentang sedekah Ramadan, Nabi mengatakan, siapa yang memberi makan orang yang buka puasa, maka seperti orang yang berpuasa walaupun dia tidak puasa. Mungkin dia tidak puasa karena sakit, tapi dia memberi makan orang yang berbuka puasa, pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Subhanallah, Bapak Ibu. Nah, mulai dibangun dari sekarang. Ya. Mulai membuka hati untuk bersedekah dari sekarang agar kelak di bulan Ramadan, ya, di Ramadan yang akan datang ini kita betul-betul terbuka hati kita lebar, jemaah rahimakumullah. Karena kita sudah mulai membukanya di bulan Sya'ban, Bapak Ibu. Nah, kemudian mujahadah yang terakhir, jemaah rahimakumullah, yaitu tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Ya, ini mujahadah yang paling berat, Pak. Ya, bersungguh-sungguh ninggalin maksiat. Jangan sampai terbawa kepada bulan Ramadan. Terutama maksiat apa itu? Maksiat mata dan maksiat lidah. Sebab Nabi mengatakan, "Man lam yada' qaulaz zur fala siyamalah." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang jelek, maka tidak ada puasa bagi dia. Jadi sebelum masuk Ramadan, Pak, kita harus mulai belajar menahan lidah kita. Menahan tidak bicara itu lebih berat daripada menahan lapar dan minum. Ya atau tidak? Orang bisa menahan tidak makan dan minum 13 jam,
Tapi apa bisa kita 13 jam tak bicara? Bisa enggak? Tak bisa, Pak. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kata para ulama, ta'allamus sumta kama ta'allamul kalam. Belajarlah diam sebagaimana kamu belajar berbicara. Dulu di masa Nabi Zakaria, Bapak Ibu, puasa itu tidak hanya menahan dari makan dan minum, tapi juga menahan dari berbicara. Sehingga kalau berbicara puasanya batal, Pak. Tapi umat ini diberikan keringanan sama Allah. Ya, cukup menahan dari makan dan minum saja, berbicara tidak membatalkan puasa. Jemaah rahimakumullah. Ada hikmah ketika orang itu dilarang berbicara, Bapak Ibu, sehingga dia banyak berzikir, banyak baca Quran, tidak menggibah, tidak membual. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, maka sebelum masuk Ramadan, kita mujahadah yang kelima apa? Tarkul ma'asi, berusaha meninggalkan keburukan-keburukan. Jemaah rahimakumullah. Tinggalkan pandangan yang buruk, tinggalkan ucapan yang buruk, tinggalkan segala kemaksiatan-kemaksiatan agar tidak merusak Ramadan kita. Jemaah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, yang harus kita lakukan sebelum datangnya bulan Ramadan yaitu al-ilmu. Ilmu. Buka kembali, Pak, fikih puasanya. Ya. Jangan bosan, tahun kemarin sudah. Apa panjenengan masih ingat? Ingatkan kita, ini pendek, Bapak Ibu. Jangankan yang tahun kemarin, pelajaran tadi malam itu kita udah lupa. Iya atau tidak? Jemaah rahimakumullah. Kita ini orang yang tidak kuat ingatannya, apalagi kita tidak berkecimpung di dalam dunia ilmu, Bapak Ibu. Ya kan, setelah pengajian panjenengan bekerja, sibuk ngurusi kantor, sibuk ngurusi usaha dan sebagainya. Itu tentu akan melupakan panjenengan terhadap ilmu. Sehingga ilmu yang sudah pernah dipelajari tahun kemarin, jemaah rahimakumullah, itu perlu diulang lagi, perlu disampaikan lagi. Jemaah rahimakumullah. Buka kembali ilmu tentang Ramadan, jemaah rahimakumullah, agar Ramadan kita ini betul-betul kita jalankan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan ikut-ikutan orang. Jemaah rahimakumullah. Wallahu taala alam bis-shawab. Baik, kita buka tanya jawab sambil menunggu waktu syuruk. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan. Pertanyaannya bebas, silakan. Ada? Gimana? Puasa Sya'ban ya? Oh, tanggalnya bebas. Yang jelas Nabi memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Kalau tidak. Jadi gini, kalau dalam mazhab Syafi'i, ini mazhab Syafi'i ya, dilarang puasa setengah terakhir bagi yang tidak biasa puasa. Dilarang puasa setengah terakhir, berarti tanggal berapa? 16 sampai tanggal 30 itu dilarang puasa bagi yang tidak biasa puasa sunnah. Tapi bagi yang biasa puasa sunnah Senin Kamis ya terus puasa la ba'sa. Ini dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab lain, jemaah rahimakumullah, yang dilarang puasa itu hari syak. Hari syak itu hari yang meragukan, yaitu 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Misalnya Ramadan tanggal 18 ya. Di tanggal 17, tanggal 16 ini dilarang puasa, Bapak Ibu. Karena ini masuk dalam hari syak, hari yang meragukan. Ya, dan hukumnya haram puasa pada hari syak itu. Jemaah, ini yang disepakati oleh para ulama. Ya. Jadi kita ini nggak boleh Pak puasa ragu-ragu gitu, nggak boleh, harus pasti mantap. Kalau ikut Muhammadiyah, jangan mencela-mencela, ini benar nggak ya, jangan begitu. Karena kalau panjenengan tidak yakin, puasa panjenengan batal dan panjenengan dianggap telah melakukan perbuatan haram.
Karena panjenengan dianggap puasa di hari Syak. Gak boleh Bapak Ibu. Harus mantap. Ikut Muhammadiyah, ikut Muhammadiyah. Kalau perlu ikut semuanya. Ikut awal puasanya, ikut adzan subuhnya, Bapak Ibu. Sekarang kan orang enggak. Puasanya ikut pemerintah, adzan subuhnya ikut Muhammadiyah. Kenapa? Agak mundur adzan subuhnya. Jamaah rahimakumullah. Ya harus mantap. Ikut pemerintah. Jamaah rahimakumullah. Dan tidak boleh menyalahkan. Dan saya sarankan suami istri harus sama ya. Masa istrinya ikut pemerintah, suaminya ikut Muhammadiyah. Jangan begitu, harus sama. Dalam satu rumah kok ada perbedaan pendapat, itu kurang pas, Pak. Jamaah rahimakumullah. Ada bapak-bapak, ibu-ibu itu tanya ke saya, Ustadz gimana solusinya? Saya ini ikut Muhammadiyah tapi suami saya ikut pemerintah, Ustadz. Saya bilang ikut suami panjenengan. Masa panjenengan harus berbeda dengan suami? Ya, selama perbedaan itu insya Allah sama-sama benar Bapak Ibu, sudah tidak masalah, kita berpindah. Jemaah rahimakumullah. Ya, baik. Kemudian jemaah rahimakumullah, jadi untuk puasa Sya'ban itu tidak ada batasan waktunya. Kita puasa setiap hari boleh, asalkan jangan puasa di hari Syaknya, tanggal 17 atau tanggal 16 Bapak Ibu, ya. Tapi di hari-hari sebelumnya boleh, ya. Apalagi panjenengan sudah biasa puasa. Ada 3 alasan kenapa Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban. Yang pertama, karena bulan ini dilalaikan oleh banyak kaum muslimin. Yang kedua, karena bulan ini bulan diangkatnya amal. Yang ketiga, yang juga masuk alasan Nabi banyak puasa Sya'ban, karena menemani istrinya mengqadha puasa Ramadan. Bapak Ibu. Jadi supaya istrinya semangat, Nabi temani dengan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Jemaah rahimakumullah. Ini suami yang baik ya. Suami yang baik, nemani istrinya tidak hanya belanja. Tidak hanya nemanin istrinya belanja, tidak hanya nemanin istrinya jalan-jalan, tapi nemani istrinya juga dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala alam. Ada lagi? Silakan. Mana yang lebih utama, qiyamul lail di masjid dengan qiyamul lail di pada bulan Ramadan? Mana yang lebih utama, qiyamul lail di masjid atau qiyamul lail di rumah? Nabi sering qiyamul lail di rumah. Kalau disebut qiyamul lail Bapak Ibu, ini ada 2 maknanya ya. Bisa dilakukan sebelum tidur, bisa dilakukan setelah tidur. Yang dilakukan setelah bangun tidur, Nabi melakukannya di rumah. Tapi yang dilakukan sebelum tidur, berarti setelah Isya, Nabi sering melakukannya di masjid. Jadi untuk sholat tahajud, sholat sunnah yang dilakukan setelah bangun tidur sebelum subuh, itu lebih afdal dilakukan di rumah. Berdasarkan hadis bahwa ketika Nabi sholat, Nabi sujud dan di depan di tempat sujud Nabi itu ada kakinya Aisyah radhiyallahu anha, sehingga disingkirkan oleh Nabi dengan pelan-pelan, lalu Nabi sujud. Itu dalil bahwa Nabi sering melakukan sholat tahajud di rumah. Tapi dilihat nanti lebih lebih efektif mana? Lebih efektif mana? Kita sholat sendiri di rumah dengan sholat berjamaah qiyamul lail di masjid, Bapak Ibu. Karena ada sebagian masjid kan kalau 10 akhir mengadakan qiyamul lail, salat tahajud berjamaah. Jamaah rahimakumullah. Ya, mana yang lebih efektif? Dan mana yang lebih lama salat kita itu? Di rumah atau di masjid? Saya yakin di masjid, Pak. Kalau di rumah 2 rakaat ya kan, ngantuk lihat bantal langsung tidur Bapak Ibu. Tapi kalau di masjid, mana ada bantal di masjid? Dan kalau kita mau tidur, kita sungkan yang lain pada salat. Ya kan, masih semangat sholat, dan itu menjadi motivasi. Jamaah rahimakumullah. Ya, jadi kalau ditanya mana yang lebih utama, pada dasarnya sholat sunnah itu lebih utama di rumah pada dasarnya. Tapi nanti kembali kepada efektivitasnya. Jamaah rahimakumullah. Mana yang lebih efektif nanti? Kalau yang lebih efektif itu dan lebih lama sholatnya di masjid, maka lebih utama di masjid, Bapak Ibu. Ya, wallahu taala alam. Ada lagi? Cukup. Baik.
Semoga bermanfaat dan semoga Allah SWT menyampaikan kita semua kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.